Oke guys, kita lanjut baca buku lagi setelah beberapa hari gak ada baca buku. Kita lanjut lagi. Bab ke-12, Seni Perang, Serangan Api, dimulai dengan uraian singkat tentang berbagai jenis serangan. Pembakar beserta pertimbangan teknis maupun strategi. Tidak lanjutnya. Barangkali karena api dalam pengertian material biasa adalah bentuk seni bela diri yang paling keji. Bahan peledak ada tetapi tidak digunakan secara militer pada masa Sun Tzu. Dalam bab inilah permohonan paling menyala-nyala atas kemanusiaan ditemukan, menggemakan gagasan Tao bahwa senjata adalah instrumen kemalangan yang hanya digunakan ketika tidak dapat dihindari. Master Sung sekonyong mengakhiri diskusi singkatnya tentang serangan api. Berkata, pemerintah tidak boleh memobilisasi pasukan karena amarah. Para pemimpin militer tidak boleh memprovokasi perang karena murka. Bertindak ketika tidak ada faedah untuk melakukannya. Berhenti apabila tidak ada. Kemarahan dapat kembali menjadi sukacita. Kemurkaan dapat kembali menjadi kegembiraan. Tetapi sebuah bangsa yang hancur tidak dapat dipulihkan sebagaimana sedia kala. Dan orang mati tidak dapat dihidupkan lagi. Bab ke-13 dan terakhir dari Seni Perang membahas spionase, sehingga menjadi lingkaran penuh yang terhubung dengan bab pembuka mengenai strategi yang sangat penting bagi intelijen. Beralih ke minimalis dan konservatisme yang berorientasi pada efisiensi ke arah keterampilan yang diajarkan ditujukan Master Sun memulai dengan membicarakan ihwal pentingnya agen intelijen dalam istilah paling tegas. Operasi militer besar-besaran menguras sebuah bangsa. Operasi militer besar-besaran menguras sebuah bangsa dan mungkin terus berlanjut selama bertahun-tahun dalam perjuangan untuk kemenangan satu hari. Jadi bila gagal mengetahui kondisi lawan karena keengganan untuk memberikan penghargaan kepada intelijen amat tidak manusiawi. Sung melanjutkan mendefinisikan 5 jenis mata-mata atau agen rahasia. Mata-mata lokal adalah orang yang dipekerjakan dari antara penduduk ke suatu wilayah di mana operasi direncanakan. Mata-mata orang dalam adalah mereka yang dipekerjakan dari antara pejabat rejim lawan. Mata-mata terbaik adalah agen ganda, disewa dari mata-mata musuh.
Mata-mata mati adalah orang yang diutus untuk menyampaikan informasi palsu. Mata-mata hidup adalah orang yang datang dan pergi membawa informasi. Sekali lagi, terdapat elemen sosial dan psikologis sangat kuat dalam pemahaman Sun Tzu tentang kerumitan praktik spionase dari sudut pandang kepemimpinan. Diawali dengan masalah kepemimpinan, seni perang diakhiri dengan pengamatan bahwa penggunaan mata-mata yang efektif tergantung pada kepemimpinan. Ucap Master Sun, orang tidak dapat menggunakan mata-mata tanpa kecerdasan dan pengetahuan. Orang tidak dapat menggunakan mata-mata tanpa kemanusiaan dan keadilan. Juga tidak dapat memperoleh kebenaran dari mata-mata tanpa ketajaman pikir. Lantas, dia mengambil simpulan. Hanya penguasa yang brilian atau jenderal yang bijaksana yang sanggup menggunakan intelijen mumpuni untuk spionase yang pastinya menuai sukses besar. Latar belakang sejarah. Seni perang terbukti ditulis selama periode yang disebut negara-negara berperang pada masa Tiongkok lampau, berlangsung dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Suatu periode disintegrasi kepanjangan dari dinasti Zhou yang telah didirikan lebih dari 500 tahun sebelumnya oleh seorang bestari politik, penulis Acing. Runtuhnya tatanan kuno ditandai dengan destabilisasi hubungan antar negara serta peperangan tak berkesudahan di antara para calon penguasa di tengah pola-pola aliansi dan oposisi yang terus berubah. Kata pengantar dalam strategi negara-negara berperang, Zhangguo Changque Se, kumpulan kisah klasik seputar urusan politik serta militer negara-negara feodal masa sekarang, membabarkan deskripsi grafis dari periode negara-negara berperang. Perampas menduduki diri mereka sebagai tuan dan raja. Negara bagian yang dijalankan oleh para paduka serta para komplotan mendirikan pasukan untuk menjadikan diri mereka berkuasa. Mereka makin meniru satu masa lain dalam hal ini. Lalu anak cucu mereka mengikuti keteladanan mereka. Akhirnya mereka mencaplok dan menghancurkan satu sama lain, berkolusi dengan wilayah lebih besar dan menelan wilayah yang lebih kecil. Melewati tahun-tahun dalam operasi militer kejam, memenuhi medan-medan dengan pertumpahan darah. Ayah dan anak tidak dekat satu sama lain. Para saudara tidak aman satu sama lain. Suami dan istri terpisah. Tidak ada yang bisa melindungi hidupnya. Kebajikan telah gugur. Di tahun-tahun berikutnya, situasi jadi semakin ekstrim, dengan 7 negara bagian besar dan 5 negara bagian kecil saling memperebutkan kekuasaan.
Garis besarnya, karena negara-negara yang berperang serakah tanpa ditutup-tutupi, bergulat tanpa henti untuk maju. Filsuf humanis sekaligus kecendekiawan agung. Konfusius yang hidup tepat menjelang era negara-negara berperang, menghabiskan hidupnya bekerja melawan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan yang menandai jatuhnya masyarakatnya ke dalam konflik berabad-abad. Dalam karya klasik Analek Konfusius, Fajar menjelang periode negara-negara berperang digambarkan dalam sketsa simbolis pertemuan Konfusius dengan seorang penguasa yang dia coba nasihati. Tuan Liang dari negara bagian Wei bertanya kepada Konfusius ihwal formasi pertempuran. Konfusius menjawab, hamba belajar tentang penempatan bejana ritual, tetapi hamba belum mempelajari persoalan militer. Lantas melenggang pergi esok harinya. Kisah ini seolah-olah mewakili hilangnya kemanusiaan. Konfusius pergi esok harinya. Dari pemikiran dan pertimbangan para penguasa di abad-abad perang yang akan datang, diangkat oleh filsuf Tao Chuangzu yang hidup pada abad keempat dan ketiga Masehi. Tepat di tengah-tengah periode negara-negara berperang, berdasar peluasan Chuangzu pada bahasan tersebut, Yan Huai, murid Konfusius paling tercerahkan, menghampiri sang guru dan meminta izin pergi ke negara bagian Wei. Konfusius berkata, "Engkau mau apa di sana?" Yan Huang menjawab, "Saya mendengar bahwa sementara penguasa Wei berada di puncak kehidupan. Perilakunya sewenang-wenang, dia mengeksploitasi negaranya secara keterlaluan. Tak sadar akan kesalahannya sendiri, dia mengeksploitasi rakyatnya dengan sembrono, bahkan sampai mereka binasa. Masa terhitung jumlahnya mati di negara bagian itu. Dan orang-orang tidak punya tempat untuk berpaling. Saya mendengar guru berkata, tinggalkan keadaan teratur, pergilah ke keadaan terganggu. Di gerbang kediaman tabib banyak yang sakit. Saya hendak menerapkan apa yang sudah saya pelajari untuk mempertimbangkan panduan yang ditawarkannya, sehingga keadaan di Wei barangkali akan jadi lebih baik." Konfusius berujar, "Kau bertekad untuk pergi, tetapi kau hanya akan disiksa." Sangat sedikit orang pada waktu itu yang mendengarkan humanisme pasifis dan Konfusius maupun Mengzi. Beberapa bilang mereka tidak menyimak karena mereka tidak dapat menerapkan kebijakan yang dianjurkan oleh Konfusianisme murni. Yang lain mengatakan mereka tidak bisa menerapkan kebijakan karena mereka tidak mendengarkan, karena mereka tidak benar-benar ingin menjadi manusiawi lagi adil. Sebaliknya, mereka yang mendengarkan humanisme pasifisme dari Lao Tzu dan Chuangzu
umumnya menyembunyikan diri dan mengerjakan persoalan dari sudut berbeda. Lao Tzu dan Chuang Tzu menunjukkan bahwa orang dengan kekerasan agresif tampak kejam, namun sejatinya berlandasan emosional dalam membuat kebajikan. Kemudian mereka membunuh para emosionalis dengan kekejaman nyata sebelum mengungkapkan sifat spontan dari kemanusiaan yang bebas. Guru Tao kuno menunjukkan bagaimana kekejaman yang nyata, dinginnya objektivitas yang menyeluruh, senantiasa melibatkan diri pribadi dalam penilaian tajamnya terhadap situasi sebenarnya. Masa Buddha sejaman dengan Konfusius yang berasal dari klan pejuang di masa ketika kasta pejuang mengonsolidasi dominasi politiknya. Disebutkan bahwa konflik akan berhenti jika kita menyadari kematian kita sendiri. Inilah keangkaran Lao Tzu ketika dia mengatakan semesta alam tidak manusiawi dan orang bijak melihat orang-orang tak ubahnya anjing jerami yang digunakan untuk ritual pengorbanan. Chuang Tzu juga memberikan banyak ilustrasi dramatis dengan kekejaman terhadap diri sendiri sebagai latihan dalam perspektif yang dirancang untuk mengarah pada penghentian konflik internal serta eksternal. Ketidakmanusiawian ini tidak digunakan para filsuf asli sebagai pembenaran untuk agresi prosesif yang setengah keji, namun sebagai meditasi pada ketidakbermaknaan akhir dari keserakahan dan posesif yang melandasi agresi. Di India, para calon Buddhis biasa mengunjungi tempat pembakaran dan menyaksikan mayat orang-orang yang keluarganya tidak mampu membayar kremasi membusuk. Ini mereka lakukan untuk menakuti keserakahan dan sifat posesif dalam diri mereka. Setelahnya mereka mengalihkan pikiran ke pikiran individu ideal dan masyarakat ideal. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya.